Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada panitia yang telah memberikan inspirasi pada saya dan kesempatan untuk bisa berdiri di forum ini. Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten yang tertua di Sulawesi Selatan. Jadi 50 tahun yang lalu Bantaeng sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Lantas kenapa saya ada di Bantaeng? Mungkin itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya melihat Bantaeng menjadi pasien daripada Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan itu sudah masuk menjadi rawat inap. Penyakitnya adalah tentunya adalah kemiskinan, pengangguran, dan buruknya infrastruktur. Yang lebih membawa kesengsaraan lagi adalah adanya alih fungsi lahan dari kawasan Kemiri dihabisin menjadi kawasan pengembangan jagung. Sehingga Bantaeng hampir setiap tahun itu menjadi sebuah keresahan masyarakat dengan hadirnya banjir yang terus membawa sebuah ketidaknyamanan bagi masyarakat Bantaeng. 5 tahun yang lalu saya diberikan amanah oleh masyarakat Bantaeng memimpin Bantaeng, dan saya kira ini adalah sebuah amanah yang tidak ringan. Dan tadi saya sedikit agak tersinggung dengan melihat pola penggunaan anggaran yang ditampilkan tadi. Saya kira di Bantaeng tidak ada seperti itu, Pak. Karena Bantaeng adalah salah satu-satunya kabupaten yang memiliki kemampuan fiskal yang paling rendah. Di awal kepemimpinan saya hanya 260 miliar, Pak. Itu habis untuk belanja rutin, belanja pegawai. Dan saya terus terang ini adalah sebuah tantangan bagi saya. Dan itu tidak membuat saya pesimis. Dan saya kira anggaran memang bukan sebuah jaminan daerah itu maju, tetapi tergantung pada leadership daripada pemimpinnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 2008 kami menjadi bupati dan insya Allah kami akan jatuh tempo pada Agustus 2013. Jadi setelah kami dilantik, kami mencoba mengurai berbagai persoalan-persoalan yang harus kita lakukan, ya. Dan tentunya dengan pendekatan keunggulan lokal, ya. Di mana Bantaeng merupakan daerah yang dianugerahi sebuah daerah yang sangat subur, iklimnya mendukung, dan saya waktu itu mengatakan kepada masyarakat Bantaeng, tidak layak masyarakat Bantaeng miskin. Kenapa? Ikan, ya, mereka punya 3 klaster, Pak. Jadi 3 klaster pengembangan ini sebenarnya harusnya membawa kemakmuran bagi rakyat. Pertama, mereka memiliki kawasan pesisir. Kedua, mereka memiliki kawasan dataran rendah yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor macam-macam. Ketiga adalah memiliki kawasan pengembangan sektor dataran tinggi. Jadi mulai dari ikan, beras, sayur, buah-buahan, semua ada di Bantaeng. Dan alhamdulillah secara bertahap kami mencoba membangun yang namanya menyatukan visi dulu, Pak. Menyatukan visi, menyatukan hati kita. Dan kesampingkan nuansa pilkada. Jadi tidak ada nuansa pilkada. Nuansa pilkada sudah harus dikubur. Jadi kita sudah harus mengencangkan ikat pinggang, terus membuat program-program prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat.
Dan kami sepakat bahwa membangun Bantaeng bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan. Yang pertama kami sentuh adalah bagaimana kita menyentuhkan seluruh potensi yang ada. Potensi pertama yang kita butuhkan adalah air. Air di mana-mana, tetapi setiap tahun membawa bencana. Nah, air ini yang kita urai, bagaimana air ini dari membawa bencana ke membawa kebahagiaan. Alhamdulillah, konsentrasi air kita pecahkan, kita tampung untuk persiapan ketika kita krisis air. Dan itulah yang kita bangun, yaitu cekdam pengendali banjir. Dan saat ini cekdam ini memberikan sebuah solusi persoalan yang selama ini berkembang. Pada saat musim kemarau kita terus bertengkar persoalan air, khususnya di kota yang masih ada lahan pertanian yang kurang lebih 1.000 hektar. Kedua, cekdam ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat sekitar, mereka melakukan budidaya ikan tawar. Ketiga, cekdam ini membawa kebahagiaan, menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat. Jadi 4 tahun ini alhamdulillah banjir di Bantaeng sudah tidak ada, bahkan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, kami dengan anggaran yang kecil, untung ada program PNPM. PNPM ini yang betul-betul yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya mengatakan Pak, awal kepemimpinan kami hanya mendapat 2,5 juta dari PNPM. 2,5 miliar dan masuk tahun kedua sudah naik 8 miliar, tahun ketiga sudah 20 miliar. Dan ini yang membuat terus terang rasa gotong royong yang selama ini hilang menjadi bangkit kembali dengan hadirnya program ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 3 klaster kami mencoba untuk mengurai. Di pesisir kami mengembangkan rumput laut kurang lebih 22 hektar. Kalau selama ini kantong kemiskinan ada di pesisir, di Bantaeng sudah tidak berlaku lagi dengan hadirnya budidaya rumput laut. Yang kedua, kami mencoba menganalisa bahwa Bantaeng ini adalah daerah yang kecil. Sehingga kita harus terus membangun yang namanya sistem inovasi daerah. Sistem inovasi daerah ini kita harus melihat potensi yang ada dan mengoptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kami mencoba untuk mengubah mindset daripada baik aparatur maupun masyarakat yang selama ini terus berpikir bagaimana menghabiskan, kita mencoba untuk merubah bagaimana menghasilkan. Terus yang kedua, kami juga memberikan komitmen kepada seluruh aparatur pemerintah bahwa kita merubah pola pikir kita yang selama ini selalu berpikir apa yang kita dapat, apa yang kita bisa ambil, kita rubah menjadi apa yang kita bisa berikan pada seluruh masyarakat. Saat ini Bantaeng alhamdulillah setelah 2010 kami canangkan Bantaeng sebagai kabupaten benih berbasis teknologi. Alhamdulillah sekarang boleh dikata produk petani kami di Bantaeng itu sudah merambah ke NTT, NTB, bahkan ke Sulawesi Tenggara, juga ke Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan jagung, bibit beras, dan bibit talas. Ada satu hal yang selain pengembangan sektor palawija dan padi, kami juga mengembangkan yang namanya, ini merupakan produk unggulan kita, yaitu talas. Talas Safira ini adalah bibit dari Jepang, dan memang kebutuhan Jepang itu kurang lebih 360.000 ton per tahun, 60% diimpor dari Cina. Dan kebetulan importir daripada talas ini telah membangun industri pengolahannya di Bantaeng. Dan saat ini Bantaeng muncul sebagai produsen talas Safira selain Cina.
dan alhamdulillah inilah yang juga mengangkat kesejahteraan petani karena pasarnya sudah jelas, teknologinya mereka kuasai, tinggal sekarang bagaimana scale-nya diperbesar sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga di tahun pertama kami memberikan bibit cuma-cuma kepada seluruh masyarakat, termasuk bibit buah-buahan, dan alhamdulillah masuk tahun kelima kami ini, hampir semua kerja keras kita di tahun pertama, kedua, ketiga mulai nampak. Dari sektor pertanian sangat nampak sekali peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di dataran rendah dengan fokus pada benih dan buah-buahan. Bahkan di tahun 2012 ini Lebaran kemarin, Bantaeng mampu menekan harga cabai di Makassar karena 300 hektar cabai dari Bantaeng memenuhi pasar, memberikan kestabilan harga pada pasar yang ada di Makassar. Berikutnya saya ingin juga menyampaikan bahwa kerja keras kita di tahun 2008 sampai 2012 ini telah membuahkan hasil. Atas kerjasama BPPT kita mengembangkan yang namanya Balai Benih Nila Gesit. Jadi kita mengembangkan ikan jantan semua, dan ini pertumbuhannya yang sangat luar biasa. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor ke Jepang. Kebetulan Bantaeng 2 tahun yang lalu telah berdiri industri pengolahan ikan yang namanya Global Seafood, dan trademarknya adalah Bantaeng Frozen Surimi. Jadi apapun yang diproduksi harus ada nama Bantaengnya. Berikutnya kami juga di Bantaeng telah membangun kawasan industri. Kawasan industri ini saat ini ada pupuk, itu juga atas kerjasama BPPT, gas, ini gas untuk memenuhi kebutuhan 6 kabupaten SPBE, dan yang terakhir 2 industri yang masuk adalah industri smelter. Industri smelter ini akan mengolah biji nikel, walaupun Bantaeng tidak memiliki tambang. Hasil tambang dari beberapa daerah di sekitar Bantaeng, pengolahannya dipusatkan di Bantaeng. Dan inilah semua yang akan mengangkat beberapa komoditas-komoditas kita menjadi memiliki nilai tambah. Yang lain, alhamdulillah, kalau dulu Bantaeng hanya orang sekedar lewat tanpa kesan, sekarang alhamdulillah Bantaeng menjadi salah satu destinasi unggulan di Sulawesi Selatan dengan hadirnya kawasan wisata pantai marina, adanya kawasan agrowisata yang kita bisa setiap saat panen stroberi, panen apel. Jadi ini juga sangat menarik, Pak, bahwa stroberi itu awalnya kita ambil bibitnya dari Bandung, Ciwidey. Di Ciwidey saya kira, ya saya belum tahu, saya mohon maaf bukan berarti merendahkan. Tapi bibit ini kita kembangkan di Bantaeng menjadi sebuah bibit unggul. Sekarang kita mampu menghasilkan stroberi yang besar dan manis. Dan yang kedua, begitu juga pengembangan apel. Ini dikembangkan oleh para petani kita. Itu bibitnya dari Batu Malang. Nah ternyata setelah dikembangkan di Bantaeng, kualitas apelnya menjadi lebih baik daripada yang di Malang. Nah, ini tentunya karena teknologi yang dimiliki oleh petani kita. Dan sebuah rasa haru dan bangga bagi saya sekarang ini di Bantaeng. Para petani-petani kami itu aktif mengikuti pameran-pameran di berbagai provinsi dengan membiayai dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi biaya APBD. Dan saya juga tentunya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini
tentunya tidak berdiri sendiri. Ya. Ada USAID, ya, ada SIDA, ada UNICEF di situ. Terakhir SIDA datang dengan agroforestry-nya, UNICEF dalam pengembangan kapasitas. Jadi kami di Bantaeng tiada hari tambah pengembangan kapasitas. Dan saya kira yang terakhir saya ingin menyampaikan juga bahwa di Bantaeng kalau kesehatan gratis itu lahir dari proses politik. Kalau di Bantaeng lahir bukan kesehatan gratis, tapi ini betul-betul lahir dari sentuhan hati. Kalau kita melihat tingkat kematian masyarakat kita di desa hanya penyakit-penyakit ringan, Pak. Cuman buang-buang air karena nggak mengerti dengan penyakit itu, pagi-pagi sudah pergi. Begitu juga ibu melahirkan. Rata-rata kalau terlambat misalnya ditolong pada bidan lantas ada kelainan, itu juga banyak yang membawa kematian. Nah dari situlah semua kami mencoba untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi, diantaranya adalah kami mendirikan yang namanya Brigade Siaga Bencana, yang kita sebut sebagai Crisis Center. Kami ke Jepang, ya kebetulan kami diberikan kesempatan untuk belajar di Jepang 6 tahun. Networking inilah yang kita manfaatkan sehingga Toyota Jepang berkolaborasi dengan Kabupaten Bantaeng menghadirkan Brigade Siaga Bencana. Dan Crisis Center ini di backup oleh 20 tenaga medik, dokter, dan 12 perawat, 4 sopir. Ini bekerja 24 jam, Pak. Jadi hanya menelpon 113, dokter perawat itu akan menuju kepada sasaran yang menelpon. Dan dampaknya adalah angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan, itu 0, Pak. Jadi 0. Terus yang kedua, rumah sakit kita juga hampir boleh dikata hanya 30% penduduk Bantaeng. Selebihnya adalah dari kabupaten tetangga. Walaupun sebenarnya Kabupaten Bantaeng ini bukan rumah sakit rujukan, Pak. Tetangga kami menjadi rumah sakit rujukan. Tetapi kenapa semua lomba-lomba datang ke Bantaeng? Karena pelayanan. Itu yang sebenarnya menjadi itu. Dan saya kemarin sebenarnya menyesal sekali nggak bisa Ibu Menteri mendengarkan. Saya membangun rumah sakit, Pak. Jadi yang kita sebut sebagai rumah sehat. Jadi rumah sakit kami itu sudah 80 tahun dan itu sejak zaman Belanda. Jadi kalau orang mengantar orang sakit ke rumah sakit, pengantarnya juga jadi sakit. Karena memang tidak memungkinkan, tidak layak untuk sebagai rumah sakit lagi. Makanya kami membangun rumah sakit ini. Dan rumah sakit ini kebetulan kami berada di tengah-tengah, Pak. Di bagian selatan ini memang Bantaeng ini menjadi center point untuk bagian selatan untuk pelayanan. Oleh karena itu kami kadang juga bersedih melihat pasien-pasien yang dari kejauhan harus dirujuk ke Makassar. Dan saya kira kalau yang gawat-gawat itu nggak ada yang sampai di Makassar, Pak. Di tengah jalan sudah pergi. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya rumah sakit ini di Bantaeng, insya Allah ini akan menjawab semua persoalan kesehatan di bagian selatan Sulawesi Selatan ini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.